Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rian Wijaya. Eh, Semoga kita dalam keadaan yang sehat semuanya, sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan kita ini. Oke, di pertemuan ini kita akan membahas tentang bahasa pemrograman C++, melanjutkan pertemuan yang kemarin. Oke, pertemuan kemarin kita membahas tentang tipe data ya. Tipe data tepatnya pada tipe data karakter dan integer. Sekarang kita masih membahas tentang tipe data, tapi bukan tipe data yang kemarin, yaitu sekarang kita membahas tentang tipe data float. Oke, review dahulu. Di pertemuan kemarin kita sempat membahas tentang apa itu char. Char itu adalah karakter ya. Lalu float itu belum. Float itu nanti hari ini. Dan kemarin itu membahas integer, bilangan bulat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu float ya. Float seperti yang kemarin saya bilangkan di video sebelumnya, float itu adalah bilangan cacah. Jadi hampir sama ya dengan integer ya. Cuman bedanya kalau integer itu bulat, sedangkan float itu cacah. Integer itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau float itu 2,5, 3,4, 0,79, 1,2 dan lain-lain. Pokoknya ada koma-komanya, tidak berbentuk bilangan bulat. Oke. Kenapa kita harus menggunakan float? Nah, pertanyaannya timbul seperti ini ya. Kenapa harus ada float gitu ya? Ya biar ketika kita menggunakan koma-koma, maka kita menggunakan float. Nggak bisa kita menggunakan integer. Jadi dalam bilangan dasar itu ya, ada dua variabel yang bisa digunakan ya. Entah variabel bertipe data integer ataupun float. Bedanya kalau integer itu dia bulat, nggak bisa koma-koma. Kalau ada komanya bakal hilang kalau pakai integer. Tapi kalau pakai float dia nggak hilang, dia ada koma-komanya. Makanya kita menggunakan float. Oke. Seperti contoh langsung ke contoh programnya ya. Kapan kita menggunakan float? Oke, saya open dulu. Jadi dulu kita di pertemuan sebelumnya kita menggunakan ini ya, program mencari keliling persegi panjang. Sebentar, saya copy dulu. Select all, copy. Jadi ini adalah menggunakan integer ya. Dia menggunakan integer panjang lebar keliling ya kan. Kalau misal kita membuat rumus luas mencari segitiga ya, rumus luas mencari segitiga berarti tinggal diganti ya di sini ya, di rumusnya ya. Segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi, atau ini saya ganti luas dulu. Alas kali tinggi per 2.
Karena tipe data variabel luas, alas, dan tinggi ini belum terdaftar pada tipe data apapun, berarti kita harus mendeklarasikan ketiga variabel ini. Ini sudah nggak dipakai ya, diganti. Coba kalau kita menggunakan float dulu aja, float biar tahu float apa aja ini, luas, alas, tinggi. Luas, alas, tinggi. Oke. Ini kita ganti dulu programnya. Program mencari luas segitiga. Masukkan nilai tinggi. Alas dulu aja. Alas, tinggi. Ini kita ganti juga. Luas segitiga adalah ini, kita ganti luas ya. Selesai. Kita compile dahulu. Compile, udah nggak ada, kita run. Program mencari luas segitiga, masukkan nilai alas. Misal nilai alasnya 6, tingginya misal 9. Nah, ini sengaja saya kasih ganjil ya, sengaja saya kasih variabel ganjil dengan tujuan agar terbentuk suatu koma nanti ya. 9 kali 6 itu berapa ya? Lihat kalkulator. Nah, kita buktikan ya. 9 kali 6 dibagi 2. Oh, dia masih ada itunya ya. 27 benar. Dia masih ada nggak koma ya. Berarti harus ganjil-ganjil semua. Misal 3 kalikan 9 bagi 2, nanti ada komanya karena kita menggunakan tipe data float, dia ada komanya. Coba kita buktikan ya. 3 dikalikan 9 dibagi 2. Nah, benar, luas segitiga adalah 13,5. Kalau misal kita menggunakan tipe data integer, lihat hasilnya kayak gimana ya. Integer, kita compile, finish, kita run. Coba tadi 3 sama 9 ya, hasilnya 13. Padahal di sini ada koma 5-nya ya. Ada koma 5-nya. Kenapa kok 5-nya hilang? Karena dia pakai tipe data integer. Nah, seperti yang tadi. Nah, integer itu adalah bilangan bulat. Ketika dalam suatu operasi terdapat koma atau terdapat bilangan caca, maka bilangan caca tersebut dihapuskan ketika menggunakan tipe data integer. Makanya kita harus menggunakan tipe data float ketika hasil operasi tersebut tidak berupa bilangan bulat. Nah, jadi kenapa harus float? Jawabannya adalah hanya ketika operasi membutuhkan nilai bilangan caca. Ketika ada koma-komanya, maka kita harus menggunakan float.
Tapi kalau misal gak ada koma-komanya pakai float bisa nggak? Bisa aja. Jadi meskipun nggak ada koma-komanya kita pakai float ya bisa aja sih. Terus alasannya kenapa kok pakai integer, kok nggak pakai float aja? Kan float bisa semuanya. Itu pertanyaan yang biasa disampaikan ya. Ya karena semua itu ada porsinya sendiri-sendiri gitu. Memorinya itu ada sendiri-sendiri itu. Kenapa kita harus menggunakan float jikalau memorinya itu terlalu besar ketimbang kita menggunakan integer ya? Sama saja kita membuang-buang memori gitu kalau dalam hal pemrograman itu. Jadi kalau memang bilangan bulat, yang dibutuhkan bilangan bulat, ya kita pakai bilangan bulat saja. Tapi kalau yang dibutuhkan adalah bilangan cacah yang ada koma-komanya, kayak dibagi 2 tadi yang menghasilkan koma, maka kita harus menggunakan float seperti itu. Nah, terus kalau pakai integer itu tadi kan 13,5. Harusnya kalau koma 5 kan bisa dinaikkan gitu kan. 13,5 harusnya bisa jadi 14 ya, atau berapa, tapi ini namanya hilang. Coba kita cari yang lain ya. Kalau misal ini saya bagi 3 gitu ya, nyoba saja. Ini rumus coba-coba aja ya, bukan rumus luas segitiga ini ya, tapi untuk mengetahui bedanya float sama integer. Kita compile. Jadi teman-teman harus bisa mengetahui kapan kita menggunakan float, kapan kita menggunakan integer, bedanya float sama integer mendasar seperti apa. Misal 2 sama 2 ya, hasilnya 1. Kenapa bisa 1? Kita coba di sini ya. 2 kali 2 bagi 3. Tadi kan pembaginya 3 ya. Hasilnya 1,33333. Bener. 1,3 kalau dibulatin jadi 1. Oke. Misal kita cara lain ya. Gini. Alasnya 1. Tingginya 3. Tingginya berapa ya? Tingginya 5, 7, 5. Kok masih 1? Wah, kita hitung di sini. 1 kali 5 bagi 3. Loh, ini kan 1,6667. Harusnya kalau dalam matematika ini kan dibulatkan menjadi 2. Nah, beda ya. Kalau dalam bahasa pemrograman ini nggak ada pembulatan. Kalau di integer, maksud saya di integernya ya. Kalau di integer itu nggak ada pembulatan. Entah dia 1,9999, dia bakal tetap bernilai 1, tetap dibaca 1, nggak ada pembulatan dalam integer. Oleh karena itu kita mesti menggunakan float. Nah, kalau float nanti dia akan menjadi jelas nilainya. Coba saya ganti float ya. Float. Kita compile dahulu sebelum kita mencoba programnya. Oke, finish. 1 dan 5. Nah, dia 1,667 kan. 1,6667 benar, sesuai dengan ini. Oke, seperti itu. Nah, karena ini mencari luas segitiga, saya kembalikan kan nilai semulanya segitiga 2. Nah, silakan kalian nyoba program mencari luas segitiga ini dengan menggunakan float seperti ini. Silakan dicoba sendiri. Silahkan di pause videonya,
dan dicoba pada masing-masing platformnya. Jika menggunakan Android maka gunakan CPP Droid, dan jika menggunakan Windows maka gunakan ini. Maka gunakan DivC++. File, new project, console, C++ project 1. Nah, seperti ini. Sama saja ya ketika kita menggunakan CPP Droid ataupun menggunakan DivC++. Kita compile dahulu. Oke. Enggak ada error, kita run. Program mencari luas segitiga, masukkan nilai alas 1, 5. Luas segitiga adalah 2,5, benar kan? 5 di 1 kali 5 dibagi 2, 2,5. Jadi seperti ini. Silakan kalian coba terlebih dahulu menggunakan float. Oke, saya rasa sampai di sini pertemuan kita. Apabila ada pertanyaan silahkan langsung bertanya saja. Target pertemuan kali ini kita bisa membedakan apa itu tipe data karakter, lalu integer, lalu float. Terutama kita bisa membedakan antara float dan integer ya. Soalnya sama-sama menggunakan bilangan, operasi bilangan, namun beda makna. Kalau float itu untuk bilangan cacah dan kalau integer itu untuk bilangan bulat. Oke. Sekian dari saya. Apabila ada yang dirasa kurang silahkan bertanya ke saya. Saya akhiri. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.